Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini saya akan membagikan satu kenikmatan di pagi hari ketika menjamah firman Tuhan di dalam pembacaan Alkitab satu tahun satu kali. Ya, di sini diambil dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai 20. Ya, tapi pagi ini saya menikmati di ayat 1, ya. Dikatakan di sini ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah itu ia duduk. Datanglah murid-muridnya kepadanya. Ini adalah permulaan pelayanan Tuhan, ya, setelah dia dicobai di pasal 4. Lalu bagaimana dia datang ke Galilea mendapatkan murid-murid Tuhan. Lalu juga bagaimana Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib, ya, menyembuhkan semua orang yang sakit yang datang kepadanya. Nah, tetapi mulai pasal 5 ketika Tuhan mau mengumumkan konstitusi kerajaan, ya, maka dia naik ke atas bukit. Ini menunjukkan bahwa di dalam Alkitab bukit atau gunung adalah bagian yang tertinggi dari dataran atau daratan yang menunjukkan tempat kediaman Allah. Ya. Sama bait Allah yang ada di Bukit Muria, ya, atau di Sion, ya, itu menunjukkan bahwa rumah Allah ada pada tempat yang tinggi. Nah, ketika Tuhan naik ke bukit, ini menggambarkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang naik ke surga dan dikatakan dia duduk. Duduk berarti dia menikmati perhentian. Maka di dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan konstitusi atau undang-undang kerajaan. Saudara-saudari, Tuhan, ya, adalah raja di dalam kitab Matius, ya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah membuktikan Yesus adalah raja penyelamat. Inilah inti dari kitab Matius. Maka Injil Matius juga bisa disebut dengan Injil Kerajaan. Dan kita tahu di dalam Matius pasal 24 ayat 14 menunjukkan bahwa Injil kerajaan diberitakan sampai ke ujung bumi atau ke setiap suku bangsa, maka Tuhan atau kesudahan zaman, ya, itu selesai, ya, artinya beralih ke zaman kerajaan milenium, ya. Nah, saudara-saudari, maka di sini ada dua macam orang, terutama orang Kristen, ya, yaitu di sini dikatakan orang banyak, ya, orang banyak. Orang banyak di dalam Matius pasal 5 ayat 1 adalah orang-orang yang ayat 25 di pasal 4. Orang banyak pun berbondong-bondong mengikuti dia. Ya, bukankah hari ini orang Kristen itu banyak? Ya, ya, jadi ini adalah pandangan dari Alkitab. Orang banyak itu adalah orang yang berbondong-bondong, ya, yang datang dari berbagai daerah, yang telah pertama ada yang melihat, kedua ada yang mengalami bagaimana Tuhan melakukan mujizat, perbuatannya yang heran, yang besar. Ya. Nah, hari ini di zaman ini tentu juga banyak orang Kristen yang mengalami mujizat, suka cari mujizat, ya. Semua mengacu pada perbuatan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus dijadikan mesin ATM, kalau dia nggak punya duit, lalu berdoa minta duit, minta rezeki, ya. Usahanya didoakan supaya berkatnya besar, ya. Panggil hamba Tuhan mendoakan perusahaannya, ya. Lalu rumah tangganya harus harmonis, ya. Nah, inilah sikap dari orang banyak, ya. Dia mengikut Tuhan hanya karena supaya Tuhan melakukan banyak hal bagi dirinya.
Saudara-saudari, ini adalah peringatan bagi kita sehingga ya ada satu perbedaan. Ada orang banyak dan di sini ada murid-muridnya. Saudara-saudari, orang Israel kita tahu dalam sejarahnya bagaimana dia dikeluarkan dari Mesir dengan mujizat 10 tulah. Bagaimana Allah menaklukkan dewa-dewa Mesir dengan 10 tulah yang akhirnya melepaskan orang Israel ya dari kutuk perbudakan di Mesir ya, dan lalu keluar melintasi padang gurun. Ya. Saudara-saudari, kita dalam sejarah Israel ya, orang banyak itu 2 juta manusia ya. Itu terus mengeluh, terus protes ya, terus marah terhadap Musa, terhadap Tuhan ya. Mereka lebih suka ke Mesir. Padahal mereka adalah orang yang menyaksikan kebesaran tangan Tuhan. Ya. Luar biasanya Tuhan, bagaimana Tuhan membelah laut. Ya. Sehingga orang Israel bisa menyeberang. Bagaimana Allah memberi air yang manis. Bagaimana Allah memberi makan mereka. Dari mana? Yang turun dari langit. Orang Israel tidak perlu bekerja, tidak perlu apapun. Tapi dia menerima pemeliharaan Allah. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab? Alkitab mengatakan mereka dibinasakan di padang gurun. Seharusnya orang Israel itu menyeberang Mesir ke tanah Kanaan itu hanya 11 hari jalan kaki. Tetapi menjadi 40 tahun. Betapa luar biasanya ya orang Israel itu. Hanya 11 hari menjadi 40 tahun. Saudara-saudari, mengapa dalam hidup kita banyak yang berkutat di dalam masalah saja, seperti berputar-putar dalam lingkaran setan? Karena kita bukan bagian dari murid-murid Tuhan. Banyak kita ini menjadi bagian dari orang-orang banyak. Maka melalui Matius pasal 5 ayat 1 ini, kita diingatkan, kita bagian yang mana? Maka bagi murid-murid dikatakan, murid-muridnya dikatakan, setelah Tuhan naik dan duduk, datanglah murid-muridnya. Saudara-saudari, murid-murid adalah orang yang datang kepada Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan, murid-murid harus naik dari lembah atau pantai, ya, di mana Tuhan itu berada. Ya, dia naik, ya kan? Nah, kemudian dikatakan Yesus di ayat 23 pasal 4, Yesus berkeliling di seluruh Galilea dan mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Surga, menyembuhkan orang banyak. Ya, berkeliling di seluruh Galilea, artinya Tuhan dari pantai naik ke bukit. Nah, kalau dikatakan ini datanglah murid-muridnya, artinya apa? Murid-muridnya juga datang ke bukit. Saudari yang dikasihi Tuhan, siapakah kita sebagai orang Kristen? Bagian orang banyak atau bagian dari murid-murid Tuhan? Datang naik ke gunung. Di dalam Mazmur pasal 15 dan Mazmur pasal 24 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Saudara-saudari, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Maka ini menunjukkan di mana Kristus berada, kita harus datang ke sana. Maka saya mendorong kita semua menjadi murid-murid. Naik ke gunung, membayar harga, ya, mengasihi Tuhan begitu rupa. Ya. Naik ke gunung, mengikuti Dia, supaya kelak kita betul-betul bersama dengan Dia di surga, ya, di dalam Wahyu pasal 12. Di sana ada orang-orang kuat di dalam gereja sebagai orang Kristen, itu diangkat di hadapan tahta Allah. Maka murid-murid inilah sama seperti Yosua dan Kaleb. Di antara orang yang lahir di Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang memasuki tanah perjanjian. Ya. Saudara-saudari, mari kita sama-sama merenungkan Matius pasal 5 ayat 1, supaya kita memiliki ucapan bahagia yang dikatakan Tuhan ketika berbicara mereka di gunung. Ya.
Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, di sini saya ingin membagikan kenikmatan saya di dalam ayat yang ke-48. Ini adalah ayat yang terakhir di pasal 5. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu sempurna. Bapamu yang di surga sempurna. Ayat ini mengakhiri pasal 5, di mana isi dari pasal 5 ini adalah hakiki kita sebagai umat kerajaan, pengaruh kita sebagai umat kerajaan, dan adalah hukum atau undang-undang yang baru bagi umat kerajaan. Maka di dalam pembacaan ini yang diakhiri dengan haruslah kamu sempurna. Ketika kita mendengar kata-kata ini atau membaca firman Tuhan ini, kita mungkin berkecil hati, ya, bagaimana kami manusia yang lemah ini, ya, yang terbuat dari debu dan tanah, yang hidupnya terombang-ambing, ya, juga di bawah kuasa dosa dan perbudakan iblis, ya, bisa menjadi sempurna. Tetapi kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Juga dikatakan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Maka kita bisa melihat melalui ayat ini ada satu perkataan yang membuat kita memiliki jalan keluar dari kemustahilan, yaitu sama seperti Bapamu di sorga. Kata Bapamu menunjukkan bahwa kita sebagai umat kerajaan adalah anak-anak Allah. Haleluya. Bapamu. Oh, haleluya. Ini berita sukacita bagi kita bahwa kita anak-anak Allah pasti bisa sempurna. Saudara-saudari, masalah sempurna ini bukan masalah bisa atau tidak bisa, sanggup atau tidak sanggup. Orang Kristen, umat kerajaan, anak-anak Allah, itu adalah orang yang memiliki hayat Allah. Maka sempurna sama seperti Bapa bukan masalah sanggup tidak sanggup, bisa tidak bisa. Tetapi masalah hayat, masalah pertumbuhan hayat Bapa yang di dalam kita. Kita melalui kitab Injil, ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, ya, ketika Tuhan berkata, ya, bahwa dia datang untuk umatnya Israel, tetapi Israel menolak dia, maka dia mengalihkan berkat ini kepada barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Saudara-saudari, orang-orang yang percaya dalam namanya, orang-orang yang menerima Tuhan Yesus, yang percaya dalam namanya, adalah orang-orang yang di ayat 13 dikatakan, orang-orang yang diperanakan, bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi, kita menjadi anak-anak Allah berdasarkan kelahiran. Kita bukan anak adopsi, kita bukan anak angkat. Karena anak adopsi atau anak angkat tidak ada hubungan hayat. Kita adalah anak-anak Allah berdasarkan kelahiran. Bagaimana kita bisa dilahirkan kembali? Saudara-saudari, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 dikatakan, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, maka kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah.
Setiap orang yang tidak dilahirkan, tidak percaya Tuhan Yesus, tidak dibaptis, orang itu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah, dalam keluarga Allah, menjadi anak-anak Allah. Maka, saudara-saudari, untuk bisa mendapatkan hayat Bapa, hayat kekal Allah, maka di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, ia tidak binasa. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya menerima Tuhan Yesus, orang itu pasti tidak binasa. Juga dijamin di dalam Yohanes 10 ayat 28. Di sana pasti tidak binasa. Saudara-saudari, bahkan di dalam Yohanes 3:16 ini, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, kata hidup yang kekal itu dalam bahasa Yunaninya adalah zoe. Zoe mengacu kepada hidupnya Allah, hayat Allah. Hayat inilah kekal. Saudara-saudari, selain Allah tidak ada yang kekal. Semua tidak ada yang kekal kecuali Allah. Maka memperoleh hayat yang kekal adalah memperoleh diri Allah sendiri. Saudara-saudari, di dalam keselamatan yang kekal, kita tidak binasa, pasti tidak binasa. Ya. Tetapi, saudara-saudari, kehidupan orang Kristen bukan hanya tidak masuk neraka, tidak binasa, ya. Bukan hanya menerima pengampunan kekal, tetapi juga menjadi orang Kristen dalam memperoleh hayat yang kekal, untuk kita bisa menggenapkan kehendak kekal Allah, tujuan Allah, dan rencana kekal Allah. Saudara-saudari, pagi ini ada permintaan dari firman Tuhan, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu sempurna. Lalu bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan hayat setelah kita menerima hayat yang kekal? Maka kita memerlukan seperti di dalam Matius pasal 5 ayat 1. Kita menjadi murid-murid yang senantiasa datang kepada Tuhan Yesus Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Yesus adalah firman. Maka ketika murid-murid datang ke bukit, murid-murid mendengar pembicaraan Allah. Maka hari ini kalau kita ingin bertumbuh dalam hayat, kita ingin mendapatkan hayat Allah, maka kita perlu menghampiri firman. Dan dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa di dalam dia, di dalam firman ada hidup, ada hayat. Dan hayat itu adalah terang. Terang manusia. Saudara-saudari, firman, hayat, dan terang ini menyatakan Allah. Firman adalah pembicaraan Allah. Allah menjelaskan dirinya. Definisi Allah. Hayat adalah Allah yang disalurkan ke dalam kita. Terang adalah Allah yang dipancarkan ke dalam kita sehingga kita bisa melihat Allah, mendapatkan Allah. Maka disinilah kita bertumbuh. Saudara-saudari, setiap hari, bahkan di dalam Yohanes 6 ayat 57 dikatakan, barang siapa memakan aku, memakan Tuhan Yesus, ia hidup oleh aku. Lalu dia lanjutkan, perkataan dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup dan hayat. Ya. Jadi saudara-saudari, maka kita perlu tiap hari mendapatkan perkataan. Supaya apa? Tiap hari kita mendapatkan hayat. Dan hayatnya itu bertumbuh di dalam kita.
Maka untuk sempurna sama seperti Bapa, kita tidak akan kesulitan. Saudara-saudari, juga beritahu kalau saudara-saudari punya keluarga, handetolan, teman yang belum percaya Tuhan Yesus. Ya, siapapun manusia yang tidak memiliki hayat Allah pasti tidak sempurna. Artinya dia adalah orang berdosa di bawah murka Allah, di bawah perbudakan iblis. Betapa kasihannya kalau mereka belum percaya Tuhan Yesus, belum dibaptis. Moga melalui pagi ini kita diterangi, kita bisa menikmati hayat Allah sebagai anak-anak Bapa, dan kita bisa memberitakan Injil bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus dan dibaptiskan untuk menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai saudara-saudari, sukacita hari ini karena firman-Nya. Haleluya, amin.